pagi Pak Manda. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih ya buat waktunya dan Bapak sudah bersedia untuk sharing bersama saya di sini. Dan tujuan kita kali ini Pak, saya ingin mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Dan juga saya ingin melakukan refleksi terhadap praktek seperti si akademik. Jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bapak. Masuk lebih dalam ini, saya ingin tahu ini tujuan yang ingin Pak Manda capai dalam pembelajaran yang akan Bapak bawakan, terutama terkait tema pengelolaan sistem bahan bakar bensin. Ini bisa diceritakan Pak, kira-kira tujuannya apa? Ya, tujuannya sini ya agar siswanya Pak dapat memahami pentingnya servis berkala pada mesin, mobil, dan dapat mengedukasikan serta menjelaskan fungsi komponen setiap bahan bakar. Baru saya juga ingin memastikan siswa aktif berkolaborasi dalam kegiatan kelompok dan juga diskusi Pak. Bagus sekali nih Pak ya. Tujuannya ini sangat sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan Pak ya. Nah, dari tujuan ini yang Pak Manda amati dan evaluasi lebih dalam untuk mengukur keberhasilan sesi nanti itu seperti apa Pak? Saya memastikan siswa benar-benar memahami materinya dengan cara yang interaktif. Namun tantangan yang saya alami adalah menjaga ketertiban siswanya, Ketertiban siswa ya. dalam diskusi, terutama agar semua anggota kelompok terlibat dalam setiap membuat pertanyaan, walaupun bukan hanya lebih dominan Pak. Ya, mereka cenderung ada yang lebih satu orang lebih dominan ya menguasai kelompok begitu ya. Bisa semuanya Pak. Oh, semua aktif ya. Nah, memang tantangan tersebut itu cukup umum Pak ya. Pada dasarnya siswa yang lebih memahami dan lebih dominan. Nah, untuk menjaga keaktifan memang memerlukan strategi khusus di sini Pak ya. Apakah ada metode tertentu ini yang Pak Manda sudah persiapkan atau Pak Manda rencanakan untuk membantu siswanya lebih aktif Pak? Kalau metode yang saya terapkan, jadi yang saya coba diskusi kelompok dengan pembagian tugas yang spesifik. Setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk memahami suatu kelompok, yaitu tentang materinya. Materinya tetap buka sistem bahan bakar dan menyajikannya kepada setiap kelas Pak. Nanti di kelas nanti mereka berpresentasi ya Pak. Nanti ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini udah beda-beda topik begitu. Baru nanti masing-masing topik. Misalnya kelompok A jelaskan topik. Kelompok A topik A, dia jelaskan ke kelompok yang lain. Itu bergantian. Oh iya ya. Jadi kalau pembagian tugas spesifik itu Pak memang sangat baik kelihatannya Pak ya. Dan untuk menjaga keterlibatan setiap anggota pastinya ya. Jadi kan semua siswa terlibat ya. Karena punya tugasnya yang berbeda-beda, nggak sama semua. Mungkin ini bisa lebih mendorong dan memberikan panduan bertanya atau poin diskusi agar siswa yang kurang aktif punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ya, itu saya bisa memulai sesi dengan beberapa pertanyaan panduan agar setiap siswa terlibat dalam diskusi. Ya, ini luar biasa Pak ya. Jadi nanti kita bisa pada saat nanti saya observasi kita bisa fokus pada keaktifan Pak ya, keaktifan siswa, bagaimana respon siswanya terhadap strategi yang Bapak pakai tadi ya, kelompok dan menjelaskan. Nah, ini ada hal lain nggak Pak yang mau Bapak sampaikan dalam sesi ini? Yang hal lain ya, pembelajarannya ini berjalan dengan baik Pak. Karena siswa lebih aktif berinteraksi setiap pada kelompok. Ya, nanti saya observasi di kelas Bapak ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita mulai ya Pak. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Sehat. 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 Kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, namanya kita berdoa ya kan? Ya, silakan serius, pimpin lagi siswanya, pantamu untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak dulu kasih sedikit motivasi supaya
pada hari ini tetap semangat belajar ya. Kalau bilang selamat pagi, bilang pagi sekali kan. Kalau bilang selamat pagi, bilang pagi 2 kali. Kalau bilang pagi yang ketiga kali, paginya bilang 3 kali. Pagi. Bisa? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya. Mungkin kita sudah pernah mempelajari dan mempraktekkan, yaitu cara membuka klep ya kan, ya, buka bukunya, bagaimana cara menggunakan alatnya, dan bagaimana kita bisa memahami, mengenal komponennya. Ya kan, masih ingat kan? Masih ingat. Kemarin kita pernah buka buku pakai alat ya kan? Nah, baru kita membuka dan menyusun, yaitu burung-burung ya kan? Ya, namanya katup. Nah, katup itu kalian susun seperti macam mana posisinya dan bagaimana letaknya. Masih nggak semuanya? Masih. Jadi sebelum sesi hari ini, ya Bapak mau menunjukkan atau mau bertanya Bapak dulu. Kira-kira di sini pernah nggak mengalami kendaraan yang mogok? Pernah. Kan? Sekarang Bapak tanya, apa kira-kira penyebab makanya kendaraan itu mogok? Habis bensin. Apa lagi? Olinya kandas. Apa lagi? Busi motor ya kan? Karena jarang ganti busi. Ya kan? Nah, jadi bila kendaraan mogok, apa yang kau lakukan? Ada yang mendorong. Ada yang lain? Mengangkat. Kalau mengangkat mungkin ya kan? Karena mobil kalau kita angkat mungkin kendaraan kita kurang ya kan? Ada yang lain? Apa yang dilakukan? Perbaiki ya kan? Bagaimana perbaikinya? Pasti akan dibawa ke bengkel ya kan? Atau sekarang zamannya via telepon ya kan? Ada namanya mekanik panggilan. Jadi kalian sudah ada yang paham ya tentang kendaraan. Jadi itulah yang mungkin kita hadapi atau mungkin tantangan yang kita hadapi bila kita memiliki kendaraan ya kan? Ya pasti akan mogok dan apa yang kita lakukan. Dan kalian adalah sebagai calon-calon mekanik, ya wajib harus bisa menanganinya. Ya kan? Bisa kan? Jadi pada hari ini ya tolong untuk perhatian ke depan. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya di sini buat pertama adalah siswa dapat menjelaskan pentingnya servis berkala pada mesin kendaraan. Baru yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar bensin. Ya, komponen sistem bahan bakar bensin. Mengidentifikasi berarti mengetahui nama-namanya ya. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat menunjukkan fungsinya ya, masing-masing komponen sistem bahan bakar bensin. Jadi materi pada hari ini ya, materinya Bapak ajarkan hari ini adalah tentang sistem bahan bakar bensin. Bagaimana sistem bahan bakar bensin? Mari kita lihat ke depan. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan. Jangan lihat. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah perawatan berkala sistem bahan bakar bensin itu bagaimana? Di sini agar menjaga mobil selalu kondisinya prima, makanya dilakukan perawatan berkala. Dicek dia apakah komponen yang perlu dicek
supaya kendaraan itu tetap bisa digunakan dengan waktu kita ingin mau menghidupkannya, tetap kondisi mesinnya tetap menyala. Nah, pentingnya perawatan berkala. Di sini ada membuat 1, 2, 3, 4. Apa pentingnya perawatan berkala ini? Yang pertama adalah jadwal rutin. Apa jadwal rutin? Yaitu melakukan perawatan sesuai dengan jadwalnya. Kalau kita biasanya membeli kendaraan yang baru, mau mobil, mau sepeda motor, pasti ada dikasih namanya buku servis. Buku servis. Nah, buku servis kalau kita buka, di situ adalah jadwal kita melakukan servis perawatan atau jadwal kita untuk melakukan perawatan rutin. Nah, nampak di situ. Misalnya 2000 km, buat sepeda motor contohnya, ganti oli. Nah, buat situ di buku servisnya itu. Yang kedua, apa ini? Deteksi dini. Nah, deteksi dini ini maksudnya pemeriksaan berkala, yaitu dimungkinkan mendeteksi. Mendeteksinya itu melihat masalah dini. Mungkin apakah sebelum menjadi kerusakan apa yang lebih parah? Deteksi dia, mana yang lebih parah kerusakannya. Nah, yang mana yang membuat kendaraan itu bisa tidak menyala lagi. Apa yang lebih parah di situ? Nah, itu yang perlu dibilang deteksi dini. Nah, contohnya katanya pengapiannya, contohnya bermasalah. Di pengapian itu misalnya businya jarang diganti, ya kan? Pasti itu penyebabnya apinya tidak menyala, ya kan? Nah, tidak terjadi pengapian. Nah, itu maksudnya deteksi dini. Berarti businya harus sering diperiksa. Kalau tidak dibilang pemeriksaan atau pergantian secara berkala. Baru yang ketiga adalah penghematan biaya. Presentasikannya ke depan. Setiap kelompok membacakan hasil kelompoknya. Nah, silakan kerjakan. Sini perhatikan. Ya, pertama buat dulu namanya ya. Nama-nama di kelompoknya tulis. Di sini yang pertama nanti yang kalian kerjakan adalah tabel. Tabel ini. Ada tabel kan? Ada tabel. Nah, tabel ini kalian kerjakan. Baru nanti kalian buat, yaitu menjawab pertanyaan, baru menganalisa kerusakan. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang mau ditanya, bisa ditanyakan langsung sama Pak. Ada yang ditanya? Nah, mengerjakan LKPD-nya, ya silakan Bapak minta tiap kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. 2. Identifikasi dan tuliskan nama komponen-komponen yang ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 10 pada tabel berikut. Tangki nama komponen tangki bahan bakar, menyimpan cadangan bahan bakar. 2. Pipa bahan bakar, menyalurkan bahan bakar dari tangki karburator injektor. 3. Filter bahan bakar, minyak kotoran yang terdapat pada bahan bakar. Lanjut untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ini terus. Siap kelompok 2. Yang apa? Silakan kelompok 2. Yuk, silakan membacakan hasil kerjanya. Ini laporan hasil kerja kami. Menjelaskan alur kerja. Bahan bakar dari tangki dialirkan melalui pipa bahan bakar. Bahan bakar bisa dialiri filter bahan bakar. Pompa bahan bakar memompa bahan bakar menuju karburator atau injektor. Karburator atau injektor mencampur bahan bakar. Kelompok yang sudah Bapak dengar, ada yang menjawab yang sangat luar biasa, ada juga yang bertanya dengan hasil yang luar biasa juga. Pertanyaannya membuat kelompok lain juga kesusahan atau sedikit kritis. Jadi untuk dari hasil semua
kerja kelompoknya, Bapak ambil kesimpulannya dari semua penjelasan tiap kelompok. Di sini kalian sudah menyebutkan nama-nama komponen ya kan? Ada 10 di situ. Jadi setiap komponen itu merupakan komponen mesin yang dimana berfungsi secara sesuai dengan tugasnya masing-masing ya kan? Dimana ada tangki menyimpan, ada untuk filter menyaring ya kan? Ada pompa, baru ada namanya katup buang, ada juga pipa knalpot. Dimana semua itu saling berkaitan. Komponen itu satuan. Jadi setiap komponen itu saling terhubung. Ya, supaya lebih memahami dan melihat langsung komponennya, kita menuju ke sana. Nanti sana dapat tunjukkan langsung bentuknya dan langsung bentuk jenisnya dan bagaimana cara kerjanya. Ya, aku harap siswa-siswa Bapak, ayo kita ke sana. Silakan, kami lihat. Ini melakukan perhatikan, ini mesin kendaraan ya. Nah, ini mesin kendaraan di mana mesinnya ini sudah injektor atau dibilang injeksi. Kalau injektornya ini ada di bagian sini. Nah, ini bagian sini ya. Nah, ini injektornya ada 1, 2, 3, 4. Kalau apanya ini soketnya. Kalau tempat ruang pembakarannya ada di sini. Kalau ini bukan injektornya nih ya. Ini namanya coil atau dibilang pengapiannya. Nah, jadi injektor dalam ini di sini ada 4. Jadi setiap silinder, setiap blok itu diisi dengan 1 injektor ya. Ini juga, misalnya ini blok 1, ini injektornya 1. Ini blok 2, ini 1, blok 3, ini 1, blok 4, ini 1. Sudah. Jadi setiap injektor ini ada soketnya, ini bisa lihat aja di injektor ini. Ini apanya soketnya ya. Nah, jadi soketnya ini semua terhubung. Ini ke kabel. Kabelnya ini mengalir ke sini. Ini namanya ecu. Nah, ini ecu namanya. Ini ecu. Yang dibilang sebagai otak dari semua sistem yang ada di mesin ini. Ini ecu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yan Hari Ardiansyah dari calon guru penggerak angkatan ke-11 kelas 66 tahun 2024. Pada pagi hari ini saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Di sini saya didampingi oleh rekan saya, Bapak Amanda Lumban Gaul, dan disaksikan oleh PB saya, Pak N. Sikumean. Baik, rekan-rekan guru, saya akan mempraktikkannya langsung bersama rekan saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Manda. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk percakapan pasca observasi ini. Ini bagaimana ya Pak kira-kira perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya? Ya, selamat pagi Pak Yan. Saya merasa cukup puas karena siswa terlihat aktif atau antusiasi selama pembelajaran, tetapi ada beberapa siswa yang belum terlibat. Saya merasa itu masih perlu diperhatikan. Bagus sekali Pak kalau ada progres ya. Saya setuju bahwa memang sebagian besar siswa itu harus aktif ya Pak. Terutama dalam diskusi kelompok memang ada beberapa siswa yang aktif kemarin kita observasi. Namun saya juga mengamati itu kemarin ada beberapa siswa tampak lebih memilih mendengarkan daripada berpartisipasi. Ini kalau menurut Pak Manda sendiri nih punya rencana apa ya untuk meningkatkan partisipasi mereka ke depannya? Iya Pak, mungkin saya perlu mencoba memberikan peran khusus kepada mereka dalam kelompok, seperti menjadi pencatat atau presenter agar mereka lebih aktif.
Itu ide yang baik Pak. Dengan memberikan peran mereka bisa merasa lebih terlibat begitu ya. Selain itu kemarin saya juga melihat media yang Bapak gunakan ketika pembelajaran menggunakan pakai proyektor dan juga menunjukkan komponen yang dibahas pada mesin itu secara langsung ya, setelah pembelajaran selesai. Dan ini sangat membantu siswa dalam memahami materi. Ini apa kira-kira yang membuat Pak Amanda memilih media tersebut? Saya ingin memberi variasi dalam pembelajaran Pak. Variasi Pak. Media tersebut membantu siswa lebih mudah Hmm. memahami komponen sistem bahan bakar dibandingkan hanya menjelaskan verbal. Iya, begitu. Ini memang pemilihan media itu tepat Pak ya. Kalau hanya verbal, anak-anak yang membayangkan gitu ya. Dengan pemilihan media ini, siswa terlihat lebih tertarik mereka begitu ya. Dan itu juga membantu mereka lebih fokus tentunya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira yang perlu ditambahkan agar murid itu semakin paham akan materi yang dipelajari, itu apa ya kira-kira kalau menurut Bapak? Akan lebih baik jika saya menambah sesi penguatan, Penguatan, misalnya melalui kuis kecil kuis atau kecil. permainan interaktif. Hmm. Saya memang berpikir untuk memberikan pengulangan materi teknis, Pak. Tetapi saya belum mencoba pendekatan kuis. Seperti itu bisa menarik, Pak. Kuis ya, nanti ada kuis di pembelajaran begitu Pak ya. Itu bagus Pak. Selain itu, saya juga melihat itu kemarin kan kelasnya cukup kondusif gitu ya. Siswa saling menghargai dan menunjukkan kerjasama yang baik. Nah ini bagaimana nih Pak membangun suasana positif seperti itu? Kadang kan agak susah ya, apalagi kalau satu kelas laki-laki semua gitu. Oke. Saya selalu mengingatkan mereka, Pak, untuk menghargai pendapat temannya dan bekerja sama. Saya juga berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga mereka tidak takut atau berpartisipasi. Berarti di awal udah di ini Pak ya, diajak untuk lebih memahami gitu ya. Pendekatan Pak Amanda yang Bapak lakukan itu sangat efektif. Menurut Bapak ada hal lain tidak yang bisa dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pemahaman siswa? Menurut saya ada, Pak. Saya biasanya hanya menutup dengan diskusi, tetapi meminta refleksi tertulis bisa menjadi ide bagus untuk melihat pemahaman mereka lebih mendalam. Tepat sekali Pak Manda, refleksi tertulis juga membantu siswa mengenali perkembangan diri mereka. Sebagai langkah tindak lanjut, kapan kira-kira yang ini bisa dilakukan? Baik Pak, saya akan mencoba di pertemuan berikutnya. Baik Pak Manda. Jadi apa kira-kira yang kita dapatkan pada pertemuan ini? Menurut saya ada beberapa hal yang saya dapat serta saya lakukan seperti memberi peran khusus untuk siswa yang kurang aktif, menambah penguatan materi melalui kuis atau permainan, dan meminta siswa menuliskan refleksi sesama siswa. Luar biasa sekali ya Pak Manda. Ini semoga dapat terlaksana ya Pak. Saya melihat Bapak sangat berkomitmen untuk terus berkembang. Jika ada yang ingin diskusikan lebih lanjut, saya selalu siap membantu. Semangat terus ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sekian hasil praktek modul 2.3. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberi pemahaman dan masukan siap kami terima untuk kesempurnaan ke depannya. Terima kasih. Salam.